ketika remaja sudah mandiri, maka ada beberapa hal yang harus diketahui bagi seorang remaja tersebut. Percaya diri bahwasanya remaja mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa bantuan dari orang lain. Ketika membutuhkan, hanya sifatnya koordinasi saja. Pilihan adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari ke arah individualitas yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kemandirian remaja. Itu saya akan join kolaborasi dengan mahasiswi yang enak dipandang mata, yang cantik, dan juga mempunyai prestasi yang luar biasa di bidang akademik yang bisa dijadikan suri teladan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak, Prodi PAI semester 3. Jangan kemana-mana, tetapi channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang psikologi remaja di bagian perkembangan kemandirian remaja tersebut. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya. Bukunya simpel, ringan, mudah dibaca, dan mudah dipahami untuk dijadikan rujukan sebagai seorang calon guru dan guru-guru yang ada di Indonesia untuk memahami psikologi remaja bagi siswa-siswinya di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah. Dan untuk harga tidak mahal, sesuai dengan saku. Iya. Itu langsung kita ke materi, cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara remaja, maka tidak terlepas bagaimana remaja itu bisa mandiri. Bagaimana remaja itu tidak tergantung kepada kedua orang tuanya ketika di rumah dan tidak tergantung kepada guru-gurunya. Maka butuh pendekatan yang urgen di dalam memahami kemandirian remaja tersebut. Maka mandirian berasal dari kata diri. Maka bersambung dengan ke dan an, maka menjadi kemandirian yang mempunyai makna dan arti kebebasan individu pada manusia untuk memilih menjadi manusia yang dapat memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Jadi mandiri di sini adalah bagaimana remaja kita, siswa-siswi kita yang menginjak usia remaja mampu untuk memerintahkan dirinya sendiri,
berdiri sendiri dan bisa mengatur dirinya supaya jadi manusia yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan kemandirian itu bagaimana seorang remaja dapat melepaskan dari orang tuanya, bertanggung jawab atas dirinya untuk menjadi manusia-manusia yang menguasai dirinya, mampu mengendalikannya untuk mengendalikan ego di dalam pemikirannya. Itulah remaja dalam bentuk kemandirian. Tentunya berpikirnya remaja hal yang positif. Maka ego yang bersifat positif bukan yang negatif. Ketika remaja sudah mandiri, maka muncullah inovatif, kreatif pada diri remaja itu untuk mengembangkan potensi-potensi bakat yang ada pada diri remaja itu sehingga menjadi sebuah otonom bagi dirinya. Remaja tersebut menjadi identitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi lebih baik dari masa kanak-kanak. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ketika remaja sudah mandiri, maka ada beberapa hal yang harus diketahui bagi seorang remaja tersebut. Yang pertama, di mana kondisi remaja dapat bersaing secara mandiri dengan usia remaja di masa sebayanya. Yang kedua adalah di mana remaja tersebut mampu untuk mengambil keputusan pada dirinya sendiri dan mempunyai inisiatif untuk mengembangkan dirinya sendiri lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah percaya diri bahwasanya remaja mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa bantuan dari orang lain ketika membutuhkan, hanya sifatnya koordinasi saja. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Maka risiko harus ditanggung sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh seorang remaja tersebut. Itu kita dengarkan juga tentang perkembangan kemandirian remaja dari mahasiswi kita berikut ini. Perkembangan kemandirian remaja merupakan masalah penting sepanjang rentang kehidupan manusia, terutama bagi peserta didik yang memang dicetak sebagai penggerak masa depan. Jadi, peserta didik harus tertanam sikap kemandirian remaja guna menjadi insan yang berguna bagi masyarakat dengan kemampuannya sendiri. Pengertian kemandirian remaja. Menurut Chaplin, otonom atau kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Erikson, menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Tingkatan dan karakteristik kemandirian remaja. Menurut Lovinger, dalam Sunario Kartadinata mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristiknya yaitu tingkatan pertama adalah tingkatan impulsif dan melindungi diri. Kemudian tingkatan kedua adalah konformistik. Tingkatan ketiga, tingkatan sadar diri. Tingkatan keempat adalah tingkatan saksama. Pentingnya kemandirian remaja. Pengaruh buruk sudah banyak sekali masuk dan membawa dampak buruk bagi peserta didik, seperti tawuran, narkoba, alkohol, dan lain-lain. Ini semua tentunya patut menjadi perhatian dunia, dan solusi yang tepat adalah menanamkan sikap kemandirian pada peserta didik. Dengan demikian, peserta didik belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, dan bertindak sesuai dengan keputusannya. Maka dari itu, kemandirian remaja peserta didik sangatlah penting untuk ditanamkan. Perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan. Kemandirian peserta didik adalah bakat kecakapan yang dimiliki peserta didik. Ini sangat berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik. Upaya-upaya tersebut yaitu
Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis. Kemudian yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Kemudian yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat, kelebihan dan kekurangan anak. Kemudian yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Dengan semua itu, maka akan terbentuk pribadi peserta didik yang mandiri. Bentuk-bentuk kemandirian remaja. Robert H. Vickers membedakan kemandirian atas 4 bentuk. Kemandirian yaitu yang pertama, aspek emosi. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk dirinya mengatur emosinya sendiri. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengatur dan mengelola kebutuhan dirinya sendiri secara ekonomis. Kemudian yang ketiga yaitu aspek intelektual. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, aspek sosial. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain. Sementara itu, Stigberg membedakan karakteristik kemandirian menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu kemandirian emosional. Kemudian yang kedua, kemandirian tingkah laku. Dan yang ketiga, kemandirian nilai. Kemandirian nilai memaknai suatu hal tentang benar dan salah, tentang yang penting dan apa yang tidak penting. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja, proses belajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Kemudian yang kedua, dorongan untuk anak agar dia dapat mengambil keputusan sendiri dan mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian yang ketiga, kebebasan anak untuk dapat mengeksplorasi lingkungan mereka agar dapat mendorong rasa ingin tahu mereka. Kemudian yang keempat, tidak adanya diskriminasi antara anak dalam perlakuannya. Kemudian yang kelima, hubungan harmonis anak dan orang tua. Kemudian yang terakhir, adanya motivasi yang kuat dari diri anak untuk sendiri. Itulah perkembangan kemandirian remaja yang harus kita pahami untuk menjadi sebuah acuan kita di dalam memahami tentang remaja tersebut. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah, fassabil khairas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.